warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi: ballighu anni walau ayatan. Yang terhormat dan saya muliakan, hadir bersama kita Bapak Ketua BKM, Bapak Kadus kita yang kita hormati, juga Bapak Al-Ustadz Kepala MTS Al-Ustadz Nurul Ikhwan, juga ada juga Ustadz yang mengajar dan Ustazah, dan segenap orang-orang tua kami, haji, baik yang belum haji. Kita semua malam ini diperkumpulkan Allah Ta'ala dalam suasana memeriahkan dan menyemarakkan 10 Muharram atau Asyura. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya ajak kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan Allah. Mohon maaf, mohon izin kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apabila kesehatan itu sudah dicabut Allah, tak berguna lagi harta yang banyak bagi kita. Betul tidak? Betul. Ada orang yang ladangnya luas tapi di kursi roda, tak enak rasanya hidup tuh. Ini saya tengok orang bapak masih bisa mengunyah makanan, bentar lagi datang kopi, bentar lagi sudah datang. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kesehatan itu jangan sampai direbut oleh Allah Ta'ala dari kita. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari di kitab Hikam, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arradaha li ba'diha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya, ia telah bersedia untuk diambil kembali oleh Allah Ta'ala. Di bapak-bapak, orang tuaku, kaum ibu dan kaum bapak yang hadir malam ini, nikmat kesehatan itu kita pergunakan untuk ibadah, sehingga nanti tidak ada penyesalan bagi kita kalau kita sudah kurang sehat, sehingga kita merasakan bahwa kesehatan yang selama ini kita miliki sudah kita pergunakan dalam ibadah. Yang kedua, bapak-bapak, orang tuaku, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak lupa dalam tausiah ini saya ajak kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Sebab kata baginda Rasulullah, orang-orang yang cintanya ada di hatinya kepadaku tidak akan dimakan tanah, tidak akan dimakan tanah badannya apabila ada di dalam hatimu umat cinta kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, kira-kira bisa melanjutkan? Malam ini malam 10 Muharram. Jadi perlu saya sampaikan sekedar info kepada kita. Dulu waktu Nabi ayah hidup tidak ada tahun Hijriah. Saya tegaskan kembali, waktu Nabi hidup umat tidak ada tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu dibuat setelah 6 tahun Nabi Muhammad meninggal. Jadi rupanya kepemerintahan daripada Umar bin Khattab, dia ngirim surat ke Baghdad, ke Basrah. Bingung Abu Musa al-Ash'ari, surat yang dikirim Umar bin Khattab ini tak ada tahunnya. Akhirnya dikirimnya surat ke Umar bin Khattab, ya Umar, saya kebingungan, tidak ada tahun dari surat yang kau kirim.
Akhirnya Umar bin Khattab ayah Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi, dirembukkan, ditetapkanlah tahun Islam berdasarkan tahun pindahnya Nabi ke Madinah. Setelah ditetapkan tahunnya pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, sahabat ini musyawarah lagi. Bulan apa kita buat nomor 1 di Islam? Ada yang mengusul dibuatlah bulan pertama di Islam itu bulan Rajab. Ada yang usul dibuat bulan Rabiul Awal. Akhirnya ditetapkanlah Umar, diputuskan oleh sahabat, bulan pertama dalam Islam ini adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah selesainya jemaah haji melaksanakan ibadah haji. Maka jatuhlah bulan pertama dalam Islam bulan Muharram. Dan semangat kamu udah pulang apa ya? Hah? Semangat. Bulan apa? Macam-macam nggak tanda wajah kok. Lalu di bulan Muharram ini ayah Umar, amalan-amalan di bulan Muharram ini sangat banyak. Ada 12 macam amalan di 10 Muharram yang disebutkan ulama oleh Imam Al-Jurdani dalam kitab Fathul Alam. Ada 12 amalan besoklah 10 Muharram tuh. Tapi sudah terhitunglah dari malam nih. Nomor 1 amalan di 10 Muharram adalah sholat. Sholatnya apa? Kata Imam Zainuddin Al-Milbari, Imam Abu Bakar Syito di kitab I'anatul Talibin, sholat yang paling bagus di 10 Muharram adalah sholat tasbih. Tadi sudah kita kerjakan sholat tasbih, diimami ayahanda kita. Kata Nabi, barang siapa yang sholat tasbih, diampunkan Tuhan dosanya yang pertama dan yang terakhir, yang dahulu dan yang akan datang, yang kecil dan yang besar, yang sengaja dan yang tidak sengaja, yang nampak atau yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita yang hadir nih yang sholat tasbih tadi diampunkan Tuhan dosa kita. Amin. 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 Yang sengaja atau tidak? Tetapi kalau kita sudah sholat tasbih malam ini, jangan pula kita lagi meninja sawit besok. Maksudnya apa ini? Dia sholat tasbih kok tadi malam meninja lagi dulu. Biar diampuninya kata Ustaz. Indah ada itu. Kalau diampuni pun dosamu, jangan lakukan lagi kesalahan. Sama dengan lebaran. Bersalam-salaman awak sama bini awak, menangis-nangis bini awak tu minta maaf sama awak. Siap itu disunggakkannya lah. Disunggakkannya, Pak Tinda belum makan awak, Pak Kadus. Pak Ibu begitu Pak Kadus. Janganlah, Ibu Siregar. Aku Siregar masalahnya di rumah tu. Makanya menyunggak-nyunggakkan saja dia. Ya? Makanya ayah Umar ku sampaikan sama kita amalan kedua besok, kata ulama adalah imsak ra'sal yatim, menyapu kepala anak yatim. Besok sunnah hukumnya kita menyapu kepala anak yatim. Macam mana menyapu kepala anak yatim? Samsuddin kata Nabi di kitab Mukhtarul Ahadisun Nabawiyah, imsak ra'sal yatim akada ilal muqaddam. Menyapu kepala anak yatim umat adalah ke depan, dari tonga atau dari belakang ke depan. Begini kalau anak yatim. Dari belakang ke depan begini, nampak kamunya. Kalau anak piatu kata Nabi, waman lahu abun, yang punya ayah, masih ada ayahnya mamanya yang sudah meninggal, hakada ilal muakhkhar, begini ke belakang. Kalau yatim piatu, depan belakang. Saya belum pandai Samsuddin, belum pandai saya. Praktekkan besok pagi sama bapak duduk di rumah. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, gini kan dulu bapak. Praktekkan. Orang bapak kan sudah yatim jadi. Apa bacaan menyapu kepala anak yatim? Bukan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang selalu diamalkan orang di Labuan Batu Selatan. Menyapu kepala anak yatim dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacaannya salah. Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi di kitab Faidul Qadir. Apa amalannya? Bacaannya adalah semoga Allah cukupi yatimmu dan menjadikanmu pengganti ayahmu. Apa tadi mak? Semoga Allah cukupi yatimmu dan menjadikanmu pengganti ayah. Biar anak yatim tersebut dicukupi Allah.
biar anak tersebut dibuat Allah bertanggung jawab macam mendiang ayahnya. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil bacaan porangnya ini porang. Bacaan yang dibaca Ibrahim ketika dia diketapel ke api yang dinyalakan Namrud, itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka besok menantau antara kita ini ada yang menyapu kepala anak yatim, tolong bacalah doanya. Semoga Allah cukupi yatimmu, menjadikanmu pengganti. Biasanya kalau menyantuni Pak Kadus, di sini nggak begitu. Yang menyantuni itu biasanya yang menyalamkan amplop kepada anak yatim itu saja yang menyapu, betul? Mama itu menengoi, betul? Hah? Jawab dari kakak. Ikut kan? Kalau di sana daerah-daerah sana tetangga konsesi, cuman yang mengasih amplop itu yang menyapu, itu salah. Kamu walaupun tidak mengasih, tetap menyapu. Kenapa? Menyapu kepala anak yatim itu obat jogal. Tahu jogal? Apa bahasa Jawa? Gaplek. Gaplek. Obat gaplek. Daplek. Ada sini yang daplek Pak Mama. Kalau daplek sapu kepala anak yatim. Besok momentumnya kita harus menyapu kepala anak yatim. Kenapa? Biar kita terobati dari penyakit jogal tuh. Nggak apa-apa besok walaupun kamu tidak mengasih, bapak-bapak ini juga nggak mengasih amplop besok sama anak yatim, sapu kepalanya. Karena ini 10 Muharram. Nggak apa-apa, anak yatim itu pun tidak sakit hati dia itu, karena ini memang 10 Muharram. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau dor menyapu nggak cek marahlah dia. Macam aku lah pernah sekolah SD, aku di SD 3 Penyambungan, kan ada kawanku nggak mau dia lewat gang itu. Kutanya, kenapa kau nggak lewat gang itu? Ada Allah situ dulu melap kepala aku, nggak pernah kasihnya aku duit kan. Ditandain agangnya. Sini ada Allah begitu. Janganlah melap-melap saja nggak cair, enak juga. Baru kemudian besok amalan selanjutnya besok kita amalkan ini at-tasaddaq, bersedekah. Besok bagus bersedekah. Bapak-bapak yang hadir ini besok kalau ada duit bersedekah. Man tasaddaqa yauma asyura maka annama tasaddaqa fis sanati kulliha. Siapa yang bersedekah hari Asyura mirip dengan marsidokah setahun penuh. Besok marsidokah siap? Insyaallah. Oh ini lemes-lemes lah kamu dah. Semangat sedikit. Itulah memang Jawa. Bersedekah Bapak besok ya Pak? Insyaallah. Kalau kita sudah bersedekah, ada pula dua pantangannya bersedekah ini. Apa itu? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Ini penyakit kita kalau udah bersedekah, sebut-sebut kemana-mana. Habis uangku tadi, kenapa? Sedekah aku pula sama itu, sama waktu loh yang pakai kereta Skytrip. Sedekah aku sama waktu yang pakai kereta Supra X. Enggak perlu disebut-sebut. Makanya pernah aku sampaikan sama kamu di pengajian, tidak boleh kita memosting kebaikan-kebaikan kita, apalagi menyantuni ke anak yatim. Kalau ingin posting besok menyantuni Pak Kadus, blur, tutup wajah penerima sedekah itu, tutup. Karena dia malu kalau nampak orang dia menerima sedekah, betul tidak? Betul tidak? Saya pengalaman, sudah saya ceritakan sama kamu. Pengalaman saya bulan puasa, ada bagi-bagi takjil di Kota Pinang. Kuterimalah kolak. Bagi-bagi takjil gratis, kuterima kolak. Kena foto aku, Pak. Udah kena foto masuk Facebook. Ku tengok kolom komentar, ada yang komentar, kasih kamu 2 kenapa? Ustaz itu kan. Hajat lah rasaku, perkara kolak. Ada memusting mukaku. Oh Tuhan. Maksudnya mana? Jadi jangan ya, bisa. Jangan sebut-sebut sedekahmu, jangan sakiti perasaan yang disedekahi. Contoh, ini kan yang dikasih orang ini Pak. Oh Bu, ini kasih orang pulang haji. Ya kan? Udah dikasihnya aku pakai lah.
Aku pakai dibilangnya lapas pengajian. Itu yang dipakai Ustaz itu, yang bekasinya itu. Dibilang yang sampingnya ke sampingnya, yang dipakai ini kasih kakak itu. Dibilang terus sampai dia tanya, Ustaz ini yang dikasih kakak itu. Kau lah orang bayar surganya. Janganlah begitu ya. Oh Bu. Kalau ngantar kolak besok jangan bilang-bilang ya. Yang kedua, kalau kita bersedekah jangan kita setel-setel, nggak boleh. Kalau kita kasih sedekah sama orang, dia mulutmu. Jangan bilang, aku bilang ke orang Pak Kadus. Ada itu ke jemaah pengajian di Kota Pinang, kasihnya aku sarung, wadimul. Napa Ustaz pakai sholat ya kata. Nggak boleh itu. Mau aku pakai tidur? Nggak bisa. Mau aku pakai sama bojoku tidur? Kan nggak bisa, hanya pakai sholat. Kasihkanlah sama aku, bisa aku menyetelnya di sini lah. Duduk aku di Kota Pinang, matanglah menurutmu anak Haji Iqbal. Anak Haji Iqbal, Kota Pinang almarhum orang kaya tuh. Duduk aku di kampung Jawa, duduk. Datang anak Haji Iqbal, kasihnya aku Pak Kadus 500.000. Nah Pak Ustaz, kasihkan sama si Dede ya dalam hatinya. Dalamnya lagi rasa aku sama anak punya bayang 500.000. Terakhir mambul rokok pun aku izin aku sama anak. Kasih saja, abang pun nanti mana tahu mengasih sama aku, sekolah bilang biar aku setel. Aku lah mengolahnya itu, kasihkan aja. Maksud orang bapak, siapa lah menurut kamu kasih sama aku 500.000 uang rokok? Macam mana aku merokoknya 500.000? Jangan bilang uang rokok, nah Ustaz hajar, betul hajar. Maksudnya itu. Bersedekah jangan bilang-bilang siap. Baru yang obatnya besok amalan kita apa? Tawassu alal iyal, melapangkan anggota keluarga besok. Kalau bisa Pak Kadus, ibu jangan bekerja. Bapak ketua BKM, ibu istirahat. Anak-anak kita double belanjanya, double. Saya dulu waktu kecil asal asal 10 Muharram, mama saya mendabel jajan saya. Jajan saya 50 rupiah, dibuat mama saya 100. Saya pada saat itu bingung, hari apa ini? Kenapa 100 jajan? Sekarang sudah masuk saya di pesantren, tamat pesantren baru tahu saya rupanya hari Asyura, sunnah hukumnya melapangkan keluarga kita. Siapa yang melapangkan keluarganya hari Asyura, Allah lapangkan hidupnya 1 tahun yang akan datang. Makanya besok adik-adik kompas orang tuanya minta dabel hari Asyura. Ya, itulah buktinya kamu sudah ceramah mendengar penceramah. Ibu-ibu jangan ada yang kerja besok, modom saja modom. Ya, nggak masak. Ada selera nikmat di Kota Pinang. Selera nikmat di Kota Pinang, jalan ke bukit. Kalau nggak si Kampak. Rumah makan 7 berapa itu? 7 berapa? 7 berapa? 76 ya? Oh, ke situ. Lagian Pak, aku sampaikan sama kamu Pak, kalau waktu hidupnya bisa bagus sama keluarga awak, betul nggak? Begitu meninggal awak, nangis bini awak itu yang meninggal ayam yang baik anak sama. Asalkan Asyura. Setelah Asyura balik lagi. Asyura saja yang baik ya. Kutanya dulu orang bapak, kenapa orang bapak asal lebaran teringat kepada orang tua? Jawab, karena orang tua kita membuat lontong asal lebaran. Betul? Betul. Makanya saya selalu sampaikan, semalam itu baru-baru di Baruhur saya, PKS Baruhur, saya masuk di sana tausiah, saya sampaikan sama orang itu, saya bapak mulai lajang sampai sekarang asal hari Jumat selalu saya buat istimewa keluarga saya. Tidak pernah saya buat hari Jumat mereka tidak makan enak. Kenapa? Hari Jumat itu hari raya orang beriman. Makanya nanti kalau meninggal aku duluan Pak Kadus, istriku asal Jumat pasti menangis. Kenapa? Teringat dia. Bayar Jumat lah besok. Asal Jumat makan enak lah kita. Sabtu balik ikan asin. Makanya buat yang baik-baik. Siap? Siap. Lapangkan. Baru yang palimanya besok amalan kita umat adalah puasa.
bilangkan sama ibu yang tidak hadir malam ni ayah, bahwa besok puasa. Apa gunanya puasa besok? Yukaffirus sanatal madiyah, mengampunkan dosa setahun yang telah lewat. Makanya dibilang Nabi, wa qalikul yahud, kamu jangan sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma 10 Muharram. Kalau kamu puasa sebelumnya 1 hari atau puasa sesudahnya 1 hari. Siapa yang belum puasa tadi tanggal 9 Juli apa Muharram, maka bisa nanti ditambah tanggal 11 hari Senin. Supaya apa? Tidak mirip dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak suka ayah apabila Islam mirip dengan orang Yahudi. Salah satu yang dibenci Nabi apa? Tahu orang apa? Kata Nabi, tipiskan kumismu, panjangkan jenggotmu, jangan miripkan dirimu dengan majusi, jangan miripkan dirimu dengan orang musyrik. Rupanya orang yang panjang kumisnya itu mirip dengan orang penyembah api. Ada yang panjang kumisnya. Jenggot dipanjangkan. Jadi besok mudah-mudahan kita puasa Asyura. Bisa mak ya? Puasa besok. Jadi umat kalau tak bangun umat besok nanti malam sahur masih bisa berniat paginya sampai zuhur Pak Kadus. Kalau puasa sunnah boleh kita berniat dari pagi sebelum zuhur. Mana tahu tidak bangun kita nanti sahur, boleh kita paginya berniat sahur apa puasa. Tapi jangan dulu masuk apa-apa ke dalam perut kita. Jadi kalau udah merokok nyawa apa nggak bisa lagi. Bangun merokok, puasa lah aku nggak bisa karena udah masuk rokok. Bisa ya? Bisa. Kita nanti lagi nak. Jangan lama-lama. Bapak nggak tahan. Pak Kadus tadi sakit turun tensi. Kemudian selanjutnya ayah amalan besok, tapi ini sebenarnya tidak kuat, tapi nggak apa-apa kita amalkan. Besok amalan selanjutnya ayah adalah yaitu menjenguk orang yang sakit. Tapi tidak kuat hadisnya ini, cuman nggak ada masalah kita amalkan menjenguk orang sakit besok. Kata Nabi, al-aidu qaidun fi rawdatin min riyadil jannah. Orang yang menjenguk orang sakit sama dengan tenggelam dalam taman surga. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu sama dengan masuk ke taman surga. Jadi umat, kalau ada yang sakit di konsesi ini maupun besok atau hari-hari berikutnya, jenguk, karena kamu akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Ta'ala. Tetapi perlu saya sampaikan dan saya ulangi kaji kita yang pernah kita kaji Pak Kadus di musola-musola yang telah kita lewati, bahwa menjenguk orang yang sakit itu yang paling afdol adalah yang paling cepat bubar. Nggak boleh lama-lama menjenguk orang sakit. Betul? Kenapa? Kalau kita lama menjenguk orang sakit, ibu, susah dia bergerak. Dia mau ke kamar mandi, kita terus-terusan di situ udah jijik dia menengok muka kita, nggak pulang-pulang juga kita saja. Baru kemudian kalau kita mengasih sesuatu sama orang yang sakit, nggak boleh kita ikut-ikutan makan. Aku pernah sakit Pak Kadus, datang orang bawa martabak, ada tulisannya selamat menikmati. Orang itu yang memakannya. Aku tinggal kotaknya sampai. Udah ngajarin dalam hatiku. Kalau aku tulis selamat menikmati, orang itu yang makan. Mantap. Ada kata orang. Dimakan orang tuh, aku sedikit pun tak kumakan, kan kurang ajar itu. Jangan lama-lama, nggak boleh. Kalau menjenguk orang sakit cepat-cepat bubar. Kasih kalau mau dikasih, siap itu doakan. Nggak usah tanya-tanya apa masalah dia, kenapa sakit, nggak boleh. Kenapa sakit abang? Inilah apa penyakit dia. Abang pulanya, makan gula. Kan lama matilah abang ini. Tengok pucat di abang ini, meninggal abang 3 hari lagi. Nah, itu namanya bukan menjenguk, itu namanya menyakiti perasaan orang yang sakit. Siap. Kemudian besok sunnah juga hukumnya ayat, walaupun hadisnya lemah. Besok sunnah hukumnya mengunjungi orang berilmu agama. Zur aliman, kunjungi orang yang alim. Ada sini orang alim. Ada di kampung ini orang berilmu. Hormati kamu orang berilmu, siap. Siapa yang menghormati orang berilmu agama, Allah akan buat keturunannya berilmu agama. Itu konsep. Hormati orang berilmu agama, akan dibuat Tuhan orang anakmu, keturunanmu berilmu agama. Aku ayah sekedar info. Ayahku tahu apa kerja ayahku. Agen loket angkotnya ayahku. Tapi kami semua dibuat Allah Ta'ala di barisan agama. Kenapa? Ayahku sangat hormat sama orang berilmu agama.
Makanya ajari anakmu ini hormat juga sama gurunya. Baru-baru ini ceramah ke Kota Pinang kan, menunggu jemaah itu bersanji, duduk-duduk aku Pak di luar rumah. Kau lama dulu dipanggil anak-anak laku. Kurang ajar kali anak-anak tuh. Ustad, Walid kata orang tuh. Panggil orang tua Walid. Ini mati ku mirip Walid juga. Walid kata orang tuh. Janganlah ya, nggak boleh. Ajari anak menghormati Ustaz ya. Walid pula. Gua ada banyak tentang Walid nampak kamu. Bisa ya? Hormati. Makanya kalau ada yang mengajari anakmu agama, nggak bisa dibayar ilmunya yang mengajarkan itu. Hormati dia. Hormati guru-guru agama. Besok kalau ada sini orang alim, silaturahim kunjungi dia. Siap? Yang selanjutnya amalan besok dalam 10 Muharram adalah menyambung silaturahim. Besok sebenarnya sama dengan mirip-mirip Lebaran. Bagus kita ayah besok bersilaturahim. Jangan putus hubungan. Orang konsesi. Saya sampaikan sama orang bapak, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini dunianya, ini dunia. Enggak usah putus silaturahim kita patunda dunia ini. Kecilnya dunia ini bisa. Kadang-kadang masalah masjid pun putus silaturahim, tak cocok rasanya kebijakan-kebijakan masjid. Tak mau lagi datang ke masjid, tak boleh begitu Pak. Betul nggak? Petunda ayam tetangganya sering datang ke rumahnya, putus silaturahim, nggak mau dimenegurkannya, nggak boleh. Ini dunia ini ya, betul nggak? Petunda kawannya dor mengambil rokoknya, tak pernah turun rokok kawannya, putus silaturahim, nggak boleh. Petunda pinjam 100, putus silaturahim, nggak boleh. Misalnya, maksudnya Oma, ini kamu yang banyak ini dan perempuan dah putus silaturahim di pengajian, nggak cocok, bisa main. Jangan ya mak ya, sambung silaturahim. Sebentarnya hidup ini, betul nggak? Sebentar kan? Saya nampak kamu yang sehat ini, casingnya yang sehat ini. Jangan-jangan di dalam sudah hancur. Casingnya yang bagus, jangan-jangan paket datanya sudah tidak ada. Sama dengan HP kawanku, yang mantapan HP-nya tapi paket datanya nggak ada. Minta wifi dia bisa. Jadi ayahku, orang tuaku semua, sambung silaturahim besok. Siap? Apalagi amalan besok. Amalan besok sebenarnya Pak Kadus hadisnya tidak kuat, tapi amalan besok selanjutnya kata ulama adalah al-iktihal, yaitu bercelak. Cuman ini tidak bagus kalau kita mengenang kematian Hasan Husain. Tetapi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi bagus. Apa itu bercelak? Membuat celak itu di mata. Kata Nabi, alaikum bil ismid fa innahu yujlil basar. Bercelaklah kamu. Bercelak itu dapat menajamkan mata, yunbitus sya'ra, menumbuhkan rambut. Apabila sudah mulai rontok rambut kita, kalau sering kita bercelak, itu akan tumbuh kembali rambut itu dan tajam kembali mata kita. Makanya ayahku, besok kalau kamu pulang nggak cocok bercelak keluar rumah kan? Cocoknya rasa bercelak. Hah? Sebelum modem bacolah, siap modem hapus. Kalau keluar rumah janganlah, nanti macam cerita itu namanya si dahlan, dor bacolak batu kerja di dia. Maksud orang ayah. Apalagi amalan besok ayah, lanjut lagi nih enggak? Lanjut. Kayaknya masuk dia timu kurasa mengaji ini kan. Amalan besok selanjutnya ayah adalah, saking banyaknya amalan itu lupanya aku. Ayah, amalan besok selanjutnya adalah membaca qul huwallahu 1000 kali. Tapi ini kalau tak sanggup kita ayah, bisa kita ganti. Ada saya dapat dari kitab Al-Ujuri, barang siapa yang membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, Allah amankan dia dari bahaya-bahaya atau keburukan yang terjadi 1 tahun yang akan datang. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kita baca, insya Allah akan terlindung kita dari bahaya-bahaya. Misalnya terjadi kebakaran, terjadi gempa, terjadi apa dalam tahun-tahun yang akan datang. Ini termasuk penolaknya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70
kali ayah. Kemudian ada lagi amalan kata ulama itu sunnah mandi besok. Jadi kalau besok kita mandilah kita dengan niat mandi suro. Mudah-mudahan mandi kita tuh walaupun tak kuat hadisnya bisa kita amalkan besok mandi kita pagi dengan niat mandi suro. Insya Allah walaupun niat kita itu hanya sekedar hadis yang doib, yang lemah, tapi karena kita meniatkan sebagai mengamalkan sunnah tetap dapat pahala. Baru sunnah juga besok ayah memotong kuku. Memotong kuku kata ulama sunnah besok Asyura. Bagaimana cara memotong kuku itu? Saya sudah sampaikan di pengajian. Cara memotong kuku adalah dari telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking baru ibu jari. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, ibu jari. Kalau kanan, kalau kiri ayah kelingking, manis, tengah, ujung jari, baru jari jempol. Baru kaki kita dari kanan sampai ke kiri, dari kelingking ke kelingking. Sunnah hukumnya memotong kuku itu setelah dipotong kuku tangan kita, potong juga kuku kaki kita bersamaan. Karena kata ulama tak bagus dibeda-bedakan memotongnya. Setelah memotong kuku, sunnah ayat umat kita cuci tangan kita. Kata Imam Bajuri, orang yang memotong kukunya lalu dia gunakan kuku tersebut sebelum dia basuh tangannya bisa terkena penyakit baros, yaitu penyakit yang putih-putih. Kalau digarukkan tangan kita, habis kita potong kuku kita, belum kita cuci, bisa terkena penyakit, yaitu penyakit baros. Makanya besok sunnah hukumnya memotong kuku. Kalau ada kuku, tapi kalau habis memotong kukunya kita hari Jumat itu, tidak usah pala dipotong lagi, tidak ada lagi memotong, bisa ya. Nah, jadi ayah, kalau saya saring-saring ya, sekedar mengaji kita malam ini, saya saring-saring cuma 2 amalan yang paling sahih di hari Asyura, yaitu berpuasa, satu lagi melapangkan keluarga kita. Maka selalu saya sampaikan di pengajian yang saya masuki, kalau bisa hari Asyura besok lapangkan keluargamu, sambil kita berpuasa, kita kalau bisa jangan mempekerjakan istri kita besok. Kadang-kadang ayah umat mohon maaf, istri kita nih semualah dia mengerjakannya, menggosok baju dia, menyuci baju dia, memasak dia, melipati baju dia. Kita rata-rata menjadi general manager, tukang perintah, karena nggak bisa jadi JM di Asam Jawa, pinomat di rumah jadi JM, mau jadi bos saja lah. Menjemput baju yang datang hujan saja pun tak mau dia dari jemuran, datang hujan. Biniknya juga lah merlojo, berlari mengambil jemuran itu. Apalah salahnya kita bantu. Ayah umat, khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik menurut keluarganya. Kalau bagus kita kata istri kita, baguslah kita di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau bagaimanapun ibadah kita sini, rajin kita beribadah, tapi kalau istri kita bilang kita jahat, tak ada gunanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul ibu? Oh betul. Betul yang kurasakan, yang kubilang penderitaan kami ini betul. Jawablah dulu. Makanya kalau ibu tidak mau kerja, suruh bapak mencarikan apanya? Bu, ingat apa pak? Carikan pak kadus. Sama dengan menyusukan anak. Kalau istri kita tidak mau menyusukan anak di kitab kuning itu, boleh kita mencarikan yang mau menyusukan. Jadi ayah umat, mudah-mudahan besok di hari Asyura ini kita bisa puasa. Ayah, satu lagi saya sampaikan sama kita ayah. Ayah umat, orang tuaku semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bulan apa ayah? Bulan apa ini? Muharram. Artinya ayah ini adalah tahun baru. Saya sampaikan sama kita yang hadir ini ayah, adalah perubahan kita tahun baru ini. Jangan begini-begini saja kita. Macam yang dibilang ayahanda kita tadi, ketua BKM masjid kan, ya kan? Termasuklah aku satu itu yang sering pulang duluan, selesai sholat. Selesai sholat langsung bubar, cabut aku langsung, nggak lagi berzikir-zikir kan? Untuk kedepannya ayah berubahlah kita, duduk kita sabunkan berzikir kita situ. Kalaupun tak berzikir kita pinamat sholat sunnah kita tetap di situ kita. Ini kadang-kadang mancopati kita pulang adalah perubahan kita. Tahun semalam kita tak pernah tahajud, tahun ini tahajudlah kita.
Tahun semalam kita tak pernah witir, tak pernah doa. Tahun ini witir dan duha kita. Bahkan yang lebih sadis ada loh Bapak orang mendalim Natal yang tidak pernah membaca Quran satu tahun. Tak pernah membaca Quran kecuali Ramadan. Hanya bertadaruslah dia baru baca Quran. Padahal Quran itu di rumahnya banyak, tapi tidak pernah baca Quran. Berubah kita adalah nilai-nilai perubahan kita. Siapa ya? Siapa ya? Siap kira-kira? Ada perubahan. Ini sekedar mengingatkan ini. Kalau marah kamu sama aku bisa. Ini cuma mengingatkan saja. Kenapa? Karena kehidupan ini muaranya sudah saya sampaikan tadi ayat adalah kematian. Kalau sudah datang kematian tidak penyesalan yang timbul. Apa kata Nabi? Al-mu'minu yamutu bi'iraqil jabin. Orang beriman itu tanda-tandanya meninggal. Kalau orang itu baik meninggalnya adalah berkeringat jidatnya. Ini berkeringat jidatnya. Inilah tanda-tanda orang beriman yang meninggal, yang bagus meninggalnya. Ayah, tengok dahinya ini. Kalau berkeringat dia meninggal tuh, itu menandakan meninggalnya bagus. Udah pernah nampak ayah orang yang meninggal? Udah pernah? Udah pernah dicek jidatnya? Udah pernah? Tapi kalau orang itu yang meninggalnya buruk, kata Nabi, apa itu tanda-tandanya? Pucat bibirnya, pucat. Tengok bibir orang yang meninggal itu kalau pucat, tapi siapa lagi bilang, gawat kali bibirnya pucat, meninggal gawat ini. Kata Ustaz itu kalau bibirnya pucat, mati, goblokin. Gak usah bilang, cek saja, bisa ya? Betul. Jadi ayah, saya sampaikan sama kita ada perubahannya. Aku pun ayah, mohon maaf ya, jangan tersinggung kamu sama aku. Tak tahu aku panjang umur atau tidak. Baru-baru ini ayah bermimpi aku ada aku tengok orang mau membunuhku. Udah ketakutan dalam mimpi itu, udah ketakutan. Ada orang ku tengok mau membunuhku. Udah ketakutan aku. Itu masih di alam mimpi. Berarti aku masih takut meninggal, itu betul nggak? Kenapa takut meninggal tuh? Biasanya orang yang takut meninggal itu yang banyak dosanya, yang tidak ada ibadahnya. Dalam mimpi saja saya sudah takut, apalagi dalam dunia nyata. Kenapa kita takut meninggal? Ibadah kita belum ada, amalan kita masih sedikit, anak kita masih koci-koci. Bagaimana kalau diambil Allah Ta'ala? Apa nggak anaknya gimana? Betul nggak? Bersyukurlah orang itu yang meninggal itu ramai orang yang mengumumkannya, mensolatkannya, mengantarnya ke kuburan. Saya tengok ayah, bukan karena kadang-kadang ramai gara-gara kaya. Yang miskin itu pun kadang-kadang ramai orang menyolatkannya, betul. Yang kaya itu kadang-kadang tak ada orang menyolatkannya, betul. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala apabila ada keluarga kita yang meninggal dalam keadaan Islam. Karena sebab kata Imam Ali bin Abi Thalib, min tamamin nikmati al-mautu alal Islam. Nikmat yang paling sempurna dalam hidup ini adalah meninggal dalam keadaan Islam. Belum tentu kita yang hadir ini meninggal dalam keadaan Islam. Saya saja juga belum tentu meninggal dalam keadaan Islam. Dalam kitab Al-Khuraibis disebutkan ada seorang laki-laki yang 40 tahun tukang ajan di masjid, tapi meninggalnya meninggal kafir. 40 tahun tukang ajan di masjid, meninggalnya meninggal kafir. Begitu ditanya saudaranya, apa masalah abangmu waktu itu? Rupanya abangnya suka menengok-nengok aurat perempuan, suka melihat dia aurat perempuan, makanya diwafatkan Tuhan di dalam keadaan wafat yang buruk. Jadi ayahku, orang tuaku, handphone di tangan kita, tolong handphone itu jangan jadikan mengantarmu kepada neraka. Handphone yang di tanganmu itu gunakan untuk kebaikan. Betul? Betul? Gunakan untuk apa ya? Kebaikan. Karena di media sosial ini ayah, mohon maaf, semua ada, dosa ada, pahala ada, betul. Bagus-bagusnya kita nengok highlight bola, berapa gol bola, berapa Barcelona mencetak gol, tiba-tiba kita geser, udah cewek di situ. Tengok-tengoknya pula kita, cantik pula nampak kita, agak lama pula kita menengok, berdosa kita, betul nggak? Nah, jadi bersyukurlah orang-orang tua aku yang hadir ini yang tidak main HP. Nggak main HP orang lain kan? Enggak. Betul lah ya. Nanti sama aku aja. Karena dibilang mak-mak di Kota Pinang nampak punya kami nenek-nenek Pak Ustadz canggihan lekan dari kamu kata saya. Jadi kadang-kadang makin nenek-nenek, makin kakek-kakek, makin parah lagi, makin canggih. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir ini ada perubahannya. Siap?
Siap. Nah, baru kemudian ayat 10 Muharram yang akan datang besok. Kalau tak bisa kita mengamalkan yang saya sampaikan tadi, satu permintaanku malam ini, jangan kamu tersinggung sama aku. Sapi nomat tak bisa kita berbuat baik besok, tak bisa puasa, tak bisa sedekah, tak bisa menyapu kepala anak yatim, tak bisa mandi paginya, tak bisa kita bercelak, tak bisa kita bersedekah, tak bisa kita menyapu kepala. Api nomat, jangan jahat kita besok. Bisa ya? Maksudnya orang lain, tak bisa buat baik tapi jangan jahat. Kadang-kadang manusia ini udah tahu dia 10 Muharram, di situ lagi makin parah dia. Ini seketer-seketer yang sering kamu lakukan itu tinggalkanlah, tidak ada gunanya itu seketer itu. Tahunya aku wajah-wajah tukang seketer sini. Pak Gadus, ya? Sini ada Pak Gadus, enggak? Hah? Seketer ada sini? Gak ada. Baru satu lagi ayah, ini minta tolong dengan sangat aku. Berapa kali ku bilang di pengajian ayah, tolong, ini ceramah ini ku sampaikan sama minta tolong. Kalau kamu ingin menghibur diri, jangan mengganggu ketenangan orang. Ini sajalah penyakit masyarakat Labusel. Bar karaoke menyanyi-nyanyi di depan rumah. Kenapa orang uang? Menghilangkan suntuk. Menyanyi di depan rumah. Suntukmu hilang. Betul nggak? Berbitar-bitar dari situ lagunya lagu-lagu lama pula itu. Sakit hati orang ingin istirahat sampai dah ayah umat mohon maaf kejadian di Kota Pinang. Saya mendengar langsung sampai ngomong yang punya rumah itu apa katanya? Mau tidur kami. Main gitar dia. Menenangkan diri. Tahunya banyak kreditan dia macet kan? Tapi nggak boleh kita mengganggu ketenangan. Al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin yang benar itu kata Nabi adalah yang aman orang darinya, aman. Jangan ganggu orang. Kalau mau karaoke menyanyi-nyanyi, ayo ke Cikampa. Ada sana tempat karaoke. Situ kita masuk, kita ke dalam, bentur-benturkan kepala ke kacanya. Gak ada yang peduli itu, bisa ya? Tapi kalau di sini jangan ganggu ketenangan orang. Ini kadang-kadang hobimu itulah. Asalkan ada musik ganggu ketenangan masyarakat. Ini Pak Kades mau istirahat, Pak Ketua BKM mau zikir, kamu menyanyi-nyanyi, lagumu statue, bisa? Setelan cuek, nggak boleh, bisa nggak? Jangan ganggu ya Mak, ada perubahannya. Jangan sampai mendoa orang samamu, mudah-mudahan mati secepatnya karena terganggu orang keburukanmu. Hati-hati ya umat, tahun yang baru ini mudah-mudahan adalah perubahan kita. Siap. Wih, Bapak ini ku tengok kurang dari sini yang banyak untuk kita citar ya. Karaoke. Tapi iyalah namanya macam dibilang Pak Ketua BKM. Kalau yang namanya ibadah nih sedikit yang datang itu, betul Pak ya, betul Pak Kades ya. Tapi kalau nanti dibuat acara, Tuhanku, dibuat acara apa, dangdutan, ramai jemaah yang datang itu, betul. Tapi kalau dibuat sholat tasbih tak ada yang datang, inilah pertanda kiamat itu. Di dalam hal-hal yang berguna untuk akhirat tak kali diperlukan orang. Orang hanya ingin yang nikmat yang nyata di depan matanya, walaupun itu nanti di padang mahsyar akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, orang tuaku semua, tak bisa saya panjang lebar, tak bisa saya berpanjang-panjang kepada kita. Orang bapak pun sudah jijik menengok mukaku. Lama-lama pun aku memegang mikrofon ini pulang satu-satu tengok jemaat. Bisa ya, asalkan jangan kamu bilang aku Walid, itu yang perlu. Bisa yang bertambah nama Walid pula di konsesi ini, gawat itu. Jadi bapak-bapak jangan lupa Sapi Nomat amalkan 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian ayah, jangan lupa besok kalau tak bisa mengamalkan yang banyak yang saya rincikan tadi, Sapi Nomat 2 yang paling sahih. Apa itu? Berpuasa dan melapangkan keluarga. Kalau bisa tambah satu lagi Pak Kadus, menyapu kepala anak yatim sambil marsidoka sama anak yatim. Apa bacaannya? Semoga Allah cukupi yatimmu, menjadikanmu pengganti
ayam. Bahasa Arabnya apa Samsuddin? Jabarallahu yatmaka wa ja'alaka khalafa min abika. Kalau tak dapat kita bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kan, semoga Allah cukupi yatimmu dan menjadikanmu pengganti ayahmu. Kenapa anak yatim kadang-kadang jogal? Kenapa anak yatim kadang-kadang nakal? Orang tak pernah kita doakan dia. Doakan bu. Semoga Allah cukupi yatimmu. Semoga Allah cukupi yatimmu. 80 orang kita mendoakannya sambil menyapu kepalanya. Dicukupi Allah yatimnya. Kadang-kadang yang sakitan loh yang jadi yatim itu, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Beli tas pun tak bisa, beli baju inilah. Naik anak sekolah SD. Naik anak sekolah SD. Orang yang sudah yatim itu bingung ini. Bajunya sudah kekecilan. Ya enggak? Baju kekecilan, sepatu sudah mulai koyak. Laki enggak ada, kerja mocok-mocok. Datang bantuan kita, datang santunan kita. Alhamdulillah, bersyukur dia banyak. Terbantu dia bisa beli tas, bisa beli baju. Makanya dibilang ulama Imam Bajuri, apa itu? Berdosa orang kampung ini, orang konsesi ini kalau orang kayanya banyak, sedangkan ada di sini anak yatim yang tidak bisa sekolah, bertunda miskinnya. Berdosa semua orang kaya di sini. Siapa yang kaya-kaya di konsesi ini? Ada aku tengok sana tadi, gambar Demokrat kan? Agak kaya aku tengok rumahnya ya. Ada kayak Demokratnya, siapa itu? Nah, itu bilang sama dia, berdosa, dia berdosa. Kalau ada anak yatim di sini tidak bisa sekolah, bertunda biaya, itu yang Demokrat tuh. Siapa itu? Ada sini orangnya. Nah, biar tahu dia itu. Tanggung jawab itu anak yatim. Bukan Pak Kadus. Pak Kadus enggak. Pak Kadus keluarga ini tanggung jawab dia. Nah, tapi kalau Pak Kadus juga kaya, tanggung jawab juga. Makanya enak jadi orang kaya, tapi susah juga. Banyak dosanya. Enak jadi orang miskin, susah juga. Jarang ke Alfamidi, Indomaret. Semua serba salah, bisa ya. Jadi mudah-mudahan yang ada Demokratnya gambarnya, tolonglah besok ya. Dari Bapak 2 juta lah, 2 juta. Itu anak yatim besok ya, 2 juta. Biar bisa beli tas, beli baju, beli apa. Ini naik-naikan sekolah ini. Apalagi kadang-kadang anak yatim di besar-besar pula dibuat kuat badannya. Besar-besar pula, itulah hebatnya anak yatim. Besar-besar pula dibuat orang Allah Ta'ala. Padahal orang kaya itu kan, orang nampak kaya ya. DPR ayah, tapi yang coach yang badan. Tapi siapa? Anak saya, coach kurang gizi. Padahal ayahnya DPR kan, anak yatim dibayarin aja kalau ada makan makanannya cuma bosaran badannya kan, betul nggak? Nah, makanya ayahku besok kita kalau ada uangmu berbagi dari Pak Ketua BKM 1 anak yatim, Pak Kadus 1 anak yatim. Ayah yang di samping itu 1 anak yatim. Semua anak yatim ini sudah bisa membeli baju. Ini berkebetulan tahun ajaran baru sekolah. Mudah-mudahan mereka terbantu. Amin ya rabbal alamin. Berkahnya apa yang kita buat akan dibuat Allah kepada keluarga kita. Jangan Pak Kadus, kita berdua pendek umur kita. Ya kan? Nggak tahu itu. Ya kan Pak Kadus? Kalau Pak Kadus takut apa aja pun jadi. Nah, pendek umurnya. Nah, dibantu Tuhan juga nanti anak kita. Betul nggak? Apa yang kita buat sama orang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terketuklah hati kita besok berbuat baik kepada anak yatim. Ini momentumnya, ini adalah harinya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada mereka terbantukan. Kalau sudah kita kasih, jangan lagi ungkit-ungkit, jangan sebut-sebut, jangan bahas-bahas. Apalagi kalau kita kasih tak tahu bini kita bagus itu, jangan dibilang sama bini kita. Kadang-kadang kita udah mengas sama anak yatim di jalan-jalan, bilang pula sama bininya, oh itu aku. Abang udah habis berapa? Iya, tadi membayari Pak Ketua BKM minum sama Pak Kadus, kon aku 35. Oh iya, bolehkan rokok Bapak yang ada Demokrat gambarnya sebungkus Lukman, konan 10.000 kan? Nah, baru anak yatim dan edukasi 50. Habis uang apa? Akhirnya nggak tahu, orang tahu jadinya. Maksudnya nggak usah bilang. Aku nggak pada aku bilang-bilang itu. Kadang-kadang bini kita yang bandel ini. Tanya ini sih. Mantan BPK itu Badan Pemerintah Keuangan. Kan menyosalnya kawin kan. Ada menanya orang itu lah jangan seorang nanti ada menanya. Tapi itulah memang bagusnya itu kan. Ada yang menanya uang awak biar awak tidak royal kali. Betul nggak? Bersyukur awak kepada Allah Ta'ala ada pendamping yang masih mau peduli sama awak. Jadi jangan awak buat dia sebagai pembantu. Dia adalah orang yang membantu kita. Betul nggak? Jangan buat jadi pembantu. Ya marah boleh sama istri, tapi jangan marah tentara. Marah tentara itu main gimbal. Marahnya marah security asam Jawa, begitu kan. Cuma nyonggak-nyonggak aja.
main game. Nah, macam yang dibilang bapak, tuh ada yang menembak di situ kan, menembak burung dia di PT Asam Jauh. Pola datang nasi security-nya menanya, ngapain kau sini bodat? Katanya langsung. Padahal dia menembak burung, dibilangnya ngapain kau sini bodat? Nah, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita. Semoga kita semua ada perubahan. Mudah-mudahan sekali lagi salat tasbih yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala tadi berterima di sisi Allah Ta'ala. Kalau bisa kita lakukan ini setiap bulan, kita buat momentumnya setiap bulan, diampuni Allah Ta'ala dosa kita. Bagi yang tidak mau Pak Kadus acara-acara agama, biarkan saja. Nanti di padang mahsyar kita akan jumpa sama dia, kita akan bertemu dengan dia. Apa yang kita bilangkan sama dia akan terbukti di hadapan Allah Ta'ala. Kadang-kadang menasihati umat ini sangat susah. Ketika Nabi dakwah, penutup, ketika Nabi dakwah Pak Kadus, hanya 6 orang Madinah yang masuk Islam. Tahun berikutnya Nabi dakwah, setiap jemaah haji yang datang dari Madinah 6 orang yang masuk Islam. Tahun berikutnya dakwah Nabi, yang 6 orang tadi menambah 6 orang jadi 12 orang. Tahun berikutnya dakwah Nabi 70 orang yang masuk Islam. Akhirnya 70 tambah 12 orang, sudah 82 orang yang masuk Islam. Saat itulah Nabi baru diizinkan pindah ke Madinah. Setelah 82 yang masuk Islam di Madinah, barulah Nabi pindah ke Madinah. Begitulah dakwah susahnya. Ini pun aku ceramah ini cuma 6 orang yang menerima. Nah, mungkin besok bertambah 6, besok bertambah 70. Begitulah dakwah. Tidak semua suka sama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kepada Bapak Al-Ustaz, Pak Kadus atau Pak Ketua BKM, ayah anda semua pengurus. Mana tahu dalam penyampaian saya ada yang tidak pada tempatnya. Khususon kepada bapak-bapak yang tadi saya sebut di dalam ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.